باركا فيه كما يحب ربنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Para ikhwat sekalian, azanallahu iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kesempatan, dan alhamdulillah terbukti pada detik ini kita dapat berkumpul di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dan tentunya kita akan bahas ilmu yang mulia yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dari lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, azanallahu iyyakum jami'an, nasihat yang pertama, yang paling utama untuk kita selalu ingatkan adalah nasihat ketakwaan. Maka kami berharap untuk diri saya pribadi utamanya dan untuk seluruh para ikhwah sekalian, mari kita isi waktu kita yaitu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah dengan benar-benar menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan semaksimal yang kita mampu dan bersegera. Tidak nanti-nanti, kalau bahasa Jawanya tidak osik-osik ataupun yang lainnya. Ya, kemudian selanjutnya para ikhwah sekalian, kita juga meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, tanpa ada syarat kemampuan di sana. Semuanya kita tinggalkan. Bahkan para ikhwah sekalian, kita meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu minimal dengan cara apa? Kita menahan diri kita berdiam diri untuk tidak mendekati perbuatan tersebut, maka sudah masuk dalam kategori apa? Meninggalkan. Ya, meninggalkan atau menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada apa? Upaya pendekatan, entah itu dengan jasanya, usahanya, hartanya, jabatannya, tidak satupun dengan itu kita tidak mendekati perbuatan maksiat tersebut, tapi kita semuanya berusaha untuk meninggalkan semua apa-apa yang Allah larang. Dan inilah hakikat ketakwaan para ikhwah sekalian. Maka ketakwaan inilah yang menjadi modal, yang menjadi bekal yang terbaik untuk kita baik di dunia sampai nanti di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oke. Jadi para ikhwah sekalian, kita berharap selalu kita ingatkan diri kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu caranya seperti ini, kita saling menasihati, kita saling memberikan faedah dan ilmu dan seterusnya, sehingga kita ingat kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya itu adalah syariat Islam yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini para ikhwat sekalian,
saya mengambil dari salah satu buku yang berjudul Panduan Muslim sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah penulisnya Ustaz Dr. Insinyur Abu Zakaria Sutrisno, ya, PhD beliau, karena S2 S3-nya beliau di KSU, King Saud University di Arab Saudi. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali yang berada di Bulakrejo, Sukoharjo, dan beliau sekarang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Hubul Khair dan menjadi kaprodi dosen UNS S1 dan S2 Teknik Elektro, seperti itu. Sehingga Anda mengambil salah satu bahan yang kita akan bahas kali ini adalah sudah benarkah syahadat kita? Okay. Insya Allah nanti akan kami kirimkan PDF-nya dan bisa digunakan untuk pembelajaran selanjutnya untuk para ikhwah sekalian. Baik para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kalau kita berbicara sudah benarkah syahadat kita, maka kita harus tahu dulu apa itu syahadat dengan benar. Okay. Tentunya kita harus ilmui, dan kesempatan kali ini mari kita untuk saling mengingatkan. Mungkin kita sudah pernah mendengar pada kesempatan yang lainnya, tapi kita akan perdalam sekarang dan kita ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita terlupa. Karena ingat para ikhwah sekalian, ketika syahadat kita benar, kita tidak butuh namanya pengawas. Kalau dalam bahasa perusahaan, supervisor tidak butuh mandor kalau syahadat kita benar. Kenapa? Karena kita mengakui, kita benar-benar meyakini bahwasannya pengawas yang hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi gerak-gerik kita. Seluruh ucapan kita akan dicatat, seluruh apa yang terbesit dalam hati juga sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui, karena Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Oleh karena pada ikhwas sekalian, kita akan memperdalam, kita harus memahami dengan benar apa itu syahadat kita. Bahkan di syahadat kita para ikhwas sekalian tersusun dari berapa kalimat? 2 kalimat. Akan tapi 2 kalimat ini bukan terpisah. Ya, 2 kalimat ini menjadi satu. Kenapa? Karena dua-duanya harus benar-benar kita laksanakan. Harus benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah kewajiban kita seorang muslim dan kita butuh tentang hal tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian, ketika kita berbicara tentang syahadat, ada salah satu hadis, dan hadis ini masyhur dengan disebut dengan hadis Jibril, yaitu ketika bainama nahnu julusun inda Rasulullah, yaitu salah satu sahabat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dan mengatakan bahwasanya dulu ketika beliau bersama para sahabat, duduk bersama Rasulullah SAW. Seperti ini para ikhwah sekalian, ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa semangatnya dalam thalib ilmi, menuntut ilmu, luar biasa para ikhwah sekalian. Ya, sering duduk bersama, sering untuk menyampaikan ilmu. Ya, Rasulullah menyampaikan ilmu, kemudian para sahabat mencatatnya, bahkan menghafal hadis-hadis dari beliau, kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ketika beliau menjadi khalifah, menjadi seorang muslim, sahabat Nabi dan seterusnya. Dan ini tentunya kita harus contoh para ikhwah sekalian, bagaimana semangatnya para sahabat menuntut ilmu, yaitu ketika Rasulullah dan para sahabat duduk dalam satu majelis, tiba-tiba datang, ya, seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih bajunya, ya, sangat putih bajunya, sampai-sampai ketika orang sekitar itu, para sahabat heran, ini tidak ada bekas safarnya, tidak ada bekas perjalanan jauhnya, tapi kok bajunya bersih. Kalau bajunya bersih, tidak ada tanda safarnya, harusnya orang dekat, tapi ternyata tidak ada yang kenal, ya, tidak ada yang kenal dari kalangan para sahabat. Tiba-tiba datang, laki-laki itu datang, duduk langsung di depan Nabi, langsung tanya apa? Akhbirni anil Islam, kabarkanlah tentangku atau jelaskanlah tentangku, yaitu apa itu agama Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila.
Nah, ini salah satu penggalannya para ikhwah sekalian, yaitu Rasulullah ditanya, apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, kemudian menegakkan sholat, lalu yang ketiga adalah menunaikan zakat, lalu yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, lalu yang kelima adalah naik haji ke Baitullah, ya, jika mampu dalam melaksanakan perjalanannya. Dan di sini para ikhwah sekalian, ketika ditanya seperti itu, tiba-tiba laki-laki tadi mengatakan, "Sodaqta, engkau benar wahai Muhammad." Kaget lagi para sahabat yang lainnya. Ternyata apa para ikhwah sekalian, di akhir hadis kemudian falabithtu maliyan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melewatkan hadis ini adalah beliau diam sejenak, kemudian apa? Rasulullah tanya, ya, siapa tadi? Ya. Dan para sahabat tidak sok tahu para ikhwah sekalian, dan benar-benar adabnya dijaga, sopan santunnya luar biasa. Ya. Para sahabat mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Ternyata apa? Rasulullah mengatakan tadi laki-laki adalah Jibril, malaikat Jibril yang menjelma dari seorang laki-laki tadi untuk apa para ikhwah sekalian? Untuk mengajarkan tentang agama Islam kepada para sahabat dan tentunya kepada kita juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini para ikhwah sekalian, ya, dalam hadis tadi yang pertama adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan sekarang kita akan fokus dalam hal ini. Bahkan di hadis yang lain para ikhwah sekalian, kita juga diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau pernah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini para ikhwah sekalian, yaitu Rasulullah pernah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara yang kita sebut dengan 5 rukun Islam. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, lalu yang kedua adalah menegakkan sholat, lalu yang ketiga adalah menunaikan zakat, lalu yang keempat adalah berpuasa di bulan haji di Baitullah, kemudian yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan para ikhwah sekalian, yang kita akan fokuskan adalah kalimat yang pertama, yaitu di bagian rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita bahas dulu penggalan kalimat yang pertama. Yaitu tadi kita mengatakan apa para jamaah sekalian? Asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum kita bahas maknanya, mari kita ingat-ingat para ikhwah sekalian. Kira-kira kapan kita mengucapkan kalimat 2 syahadat ini? 2 kalimat syahadat ini. Seseorang ya ketika mau atau sering mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang pertama apa tadi? Ketika waktu salat. Apa boleh? Apa lagi? Loading Islam, masya Allah, luar biasa. Nggih, malah. Just nggih, masya Allah. Lalu yang ketiga apa? Apa mas? Apa mbak? Sholawat. Hah? 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kapan ini? Yang ketiga. Tadi sholat. Ketika apa? Tasyahud gitu ya, tasyahud akhir. Kemudian apa? Login Islam gitu ya, mu'allaf. Masuk ke agama Islam yang sebelumnya bukan Islam. Lalu yang ketiga apa? Mas, Mbak? Masih ingat? Lupa. Tiap hari kita dengarkan. Ketika azan ya pasti gitu ya. Ketika azan. Lalu iqamah. Nah, iqamah pasti ada 2 kalimat syahadat juga. Lalu apa lagi mas? Yang kelima. Lah minimal 5 tahun lah. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atau anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kapan itu?
Zikir. Zikir pas apa, Mas? Pas syahadat. Pas syahadat. Yang muqayyad, yang terkait dengan waktu atau tempat. Yaitu ketika kita nopo? Setelah wudu. Betul sekali ya. Itu 5 waktu atau 5 tempat yang biasanya seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tapi ingat para ikhwas sekalian, ini bukan hanya sekedar doa, tapi apa makna yang ada di dalam 2 kalimat syahadat ini, yang benar-benar menjadi fondasi yang pertama, rukun yang pertama dalam agama Islam. Yang pertama para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Apa maknanya para ikhwas sekalian pada penggalan pertama syahadat ini? Yaitu la ilaha. Nah, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, la di sini disebut la nopo? Ada yang sudah belajar? La di sini la? Ada yang tahu, Mas, Mbak? Ya sekalian, yaitu la di sini adalah la nafiyah lil jinsi. Ya, yaitu artinya apa? Kata penafian seluruh macam jenis. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, yaitu dia salah satu akhwatu inna, ya, saudara-saudarinya inna dalam bahasa Arab. Nah, di sini para ikhwas sekalian, la, makanya ketika ada la nafiyah lil jinsi ini sini bacanya ilaha, bukan ilahu, bukan ilahi, ya. Nanti ada pelajaran bahasa Arab seperti itu. La ilaha. La di sini apa tadi, Mas? Menafikan seluruh macam jenis, ya. Seluruhnya dinafikan, ya. Apa itu yang dinafikan? Ilaha. Nah, sekarang kata kedua, ilah. Apa itu ilah? Nah, ternyata kalau kita juga lihat dalam bahasa Arab para ikhwas sekalian, ilahun ini adalah dalam bentuk masdar, bermakna isim maf'ul, yaitu ma'lu. Ma'lu itu punya sinonim yaitu ma'bud. Apa itu al-ma'bud? Yaitu sesembahan yang berhak disembah. Jadi ilahun artinya apa? Sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian dilanjutkan illallah, yaitu kecuali Allah. Maka ini di sini para ikhwas sekalian, ya, kita harus benar-benar mengetahui la ilaha illallah, yaitu maknanya adalah la, tidak ada satupun apa? Sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar, illallah, kecuali Allah. Ini maknanya para ikhwas sekalian. Jadi kalau kita cuma letak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya itu baru, ya, secara apa? Mungkin secara harfiah atau dalam bahasa Indonesia, tapi secara maknanya kurang lengkap. Maka kita lengkapkan dengan pendalaman kita dalam bahasa Arab, kemudian benar-benar maknanya apa? Kenapa kok pamannya Nabi? Bayangkan para ikhwas sekalian, pamannya Nabi yang dimana dia belum lojin tadi, belum mu'alaf tadi, tapi tidak mau mengucapkan, padahal beliau saking mendukungnya dakwah Nabi. Kenapa kafir Quraisy yang bahasa Arabnya luar biasa ketika itu, syairnya luar biasa yang mereka agung-agungkan, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini para ikhwas sekalian, ya. Padahal mereka juga menyembah Allah, tapi juga masih menyembah selain Allah. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Karena mereka tahu maknanya para ikhwas sekalian. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah, itu punya konsekuensi. Sehingga dia harus meyakini tidak boleh menyembah kepada selain Allah SWT. Dia hanya menyembah pada satunya zat saja. Dan ini dianggap aneh, ya, ketika apa? Pada zaman jahiliyah para ikhwas sekalian. Kenapa? Karena lumrahnya masyarakat ketika itu semakin banyak Tuhannya semakin bagus kata mereka. Ya, bahkan Ka'bah dulu dikelilingi berapa berhala? Sampai 360 sekian, ya, berhala ya, di sekeliling Ka'bah. Ya, kemudian di Fathul Mekah semua berhala itu dimusnahkan, ya, dihancurkan, dan alhamdulillah sekarang tidak ada berhala lagi seperti itu. Akan tapi pada zaman jahiliyah dulu mereka mengatakan apa?
Semakin banyak Tuhannya, semakin banyak sesembahannya, semakin bagus, semakin kuat kata mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ini, mengajarkan ajaran tauhid, mengajarkan ajaran kalimat tauhid la ilaha illallah dalam syahadat yang pertama tadi, mereka menganggap aneh, ya, menganggap apa? Aneh. Tapi lucunya apa para ikhwas sekalian, ketika mereka nanti di lautan, di tengah lautan, mereka hanya berdoa kepada Allah, langsung jadi ikhlas, ya, langsung jadi apa? Mengakui la ilaha illallah. Tapi ketika sudah diselamatkan, kembali lagi musyrik lagi, ya, karena orang kafir seperti itu para ikhwas sekalian. Nah sepertinya makanya kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka ada konsekuensi setelahnya, dan ini harus kita pahami dengan benar para ikhwas sekalian. Kemudian para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga diingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya adalah Allah menyatakan bahwasanya tidak ada sesembahan melainkan Dia yang berhak untuk disembah, yang menegakkan keadilan, yaitu para malaikat dan orang-orang berilmu juga mengatakan demikian, yang untuk mengatakan la ilaha illallah tadi, ya, yang dimana Allah juga yang menegakkan keadilan. Kemudian apa? La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surat Ali Imran ayat 18. Dan ini menunjukkan para ikhwan sekalian, ketika kita benar-benar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah kita hanya boleh menyembah, kita hanya boleh beribadah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Maka ini para ikhwan sekalian, kenapa orang musyrik tidak mau mengatakan hal ini? Kenapa? Karena mereka itu menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Ya, maka orang tersebut dikatakan musyrik, dan jelas ayatnya, orang musyrik pasti kekal di neraka selama-lamanya. Salah satunya apa? Yaitu surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir, yaitu Nasrani dan Yahudi, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan sampai akhir hayatnya dia belum bertaubat, dia belum login, ya, belum bersyahadat dengan benar la ilaha illallah, maka apa para ikhwan sekalian, ancamannya khalidina fiha, ya, yaitu di dalam neraka selama-lamanya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, subhanallah, ya. Jangan sampai para ikhwah sekalian, entah diri kita, entah keluarga kita, entah tetangga kita, ya, atau kerabat kita yang masih belum paham hal ini. Dan ini para ikhwah sekalian, sampai zaman sekarang itu masih banyak pelanggaran dalam masalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena mereka hanya tahunya tidak ada Tuhan selain Allah, tok, selesai. Tidak tahu maknanya, bahkan konsekuensinya. Ya, bahkan sebagian mereka mengatakan apa para ikhwah sekalian, ya, dan itu bahkan mungkin godaan syaitan juga, yang dimana kesyirikan sesajen kata mereka ubah para ikhwah sekalian dengan apa? Dengan nama-nama yang halus, nama-nama syar'i katanya, ya, sesajen syar'i. Contohnya apa? Ketika mereka memberikan makanan di lautan, sesajen untuk lautan, katanya apa? Sedekah laut, ya, kemudian sedekah bumi, dan seterusnya. Bahasanya diubah sedekah, tapi hakikatnya apa? Sesajen atau kesyirikan. Dan ini jangan sampai para ikhwan sekalian, ya, ada dalam diri kita, ya. Makanya para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalimat tauhid la ilaha illallah di sini itu mengandung rukun dan syarat-syarat yang harus kita pahami dengan baik. Ya, tadi maknanya kita sudah pahami. Sekarang apa rukun-rukun dan syarat-syaratnya? Seperti sholat para ikhwan sekalian, ada rukun sholat, ada syarat sholat. Nah, ternyata kalimat syahadat juga sama.
punya rukun, punya syarat. Nah, apa rukun la ilaha illallah para ikhwan sekalian? Yaitu terdiri dari 2 rukun. Rukun pertama di penggalan la ilaha. Di sini adalah an-nafyu. Rukun pertama apa? An-nafyu, peniadaan. Yaitu kita meniadakan seluruh macam jenis sesembahan. Itu yang pertama. Lalu rukun yang kedua apa? Illallah, yaitu penggalan kedua illallah. Apa itu? Al-isbat, penetapan bahwasanya satu-satunya zat yang boleh disembah hanyalah Allah. Jadi ingat para ikhwas sekalian, la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat syahadat. Yang pertama la ilaha illallah apa? Yaitu punya apa? 2 rukun. Rukun pertama apa? An-nafyu, peniadaan. Lalu yang kedua apa? Al-itsbat, penetapan. Maksudnya apa? Yaitu la ilaha, meniadakan seluruh macam jenis sesembahan. Lalu yang kedua adalah menetapkan hanya boleh kita beribadah, hanya boleh kita menyembah kepada satu-satunya zat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah rukunnya para ikhwan sekalian. Tidak boleh dihilangkan satu dari keduanya, ya. Contohnya, ketika la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Ya, kalau kita cuma satu ini saja, bahaya para ikhwan sekalian. Bisa jadi kita berpaham ateis komunis, ya. Itu sering disampaikan oleh mereka. Bahkan ada golongan Gen Z gitu ya, Gen Z gitu ya, yang mengatakan ini karena mungkin mereka tidak mempelajari agama Islam, sehingga ketika kuliah atau ketika kerja ya sampai berpahaman ateis, nggak mengaku agama seperti itu, tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai seperti itu para ikhwas sekalian. Kenapa? Karena tidak memahami kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, ya. Jadi kalau la ilaha saja itu komunis, ateis. Kenapa? Karena mereka hanya tidak mengakui semua sembahan. Tapi kaum muslimin bukan hanya itu, ya. Tapi harus disertai dengan illallah, penetapan, yaitu hanya satu-satunya zat yang boleh disembah. Nah, 2 hal ini harus ada para ikhwan sekalian, ya. 2 rukun ini harus ada dalam diri kita, sehingga kita benar-benar yakin, yaitu kita mengetahui bahwasanya satu-satunya zat yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita maknanya dalam bahasa para ikhwan sekalian, la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun-rukunnya para ikhwan sekalian. Nah, sekarang apa syarat-syarat kalimat syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah? Yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama adalah harus disertai dengan ilmu, ya. Dan ini tujuan kita ada di sini para ikhwan sekalian, ya. Ketika mungkin kita agak ngantuk, letih, ya, atau perjalanan jauh, ya, ketika kita datang ke majelis ilmu, kita ingat yang kita dapatkan adalah ilmu yang barokah insyaallah ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kita harus tahu dulu ilmunya apa. Maka kita sering datang ke majelis seperti ini, kita datang ke pengajian, kita baca buku-buku Islami, ya. Itu berbagai sumber, entah itu dari offline maupun online, banyak sekali. Dan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah harus disertai dengan ilmu, bukan jahil, bukan bodoh, bukan tidak mengetahui, tapi kita harus tahu apa itu la ilaha illallah. Tadi kita sudah sampaikan maknanya, bahkan rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua, supaya syarat ini harus dipenuhi dan sah, ya, dan diterima oleh Allah SWT, apa para ikhwan sekalian? Lalu yang kedua adalah al-yaqinu, yaitu yakin, ya. Tidak boleh disertai dengan keraguan sedikit pun. Jadi kita harus yakin 100% kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Benar bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, yang bahkan menjadi kunci pintu surga, ya.
Kita harus yakin para ikhwas sekalian, ya. Kemudian yang ketiga apa para ikhwas sekalian, yaitu adalah penerimaan al-qabul. Ya, penerimaan. Kita terima kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai kita apa? Tolak. Sedikit pun jangan sampai. Jadi harus kita terima apa? 100%. Ya. Kemudian yang keempat apa para ikhwas sekalian? Yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu ketundukan. Ya. Apa itu ketundukan? Yaitu patuh 100% kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, tanpa sedikit pun apa? Tanpa sedikit pun apa? Kedurhakaan atau pembangkangan. Ya, tidak boleh ada sedikit pun. Harus kita apa? Tunduk dan patuh dengan kalimat tauhid ini la ilaha illallah. Lalu yang kelima apa? As-sidqu, jujur. Ya. Yaitu kejujuran. Jangan sampai apa para ikhwas sekalian, kita berdusta ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah tapi masih berbuat kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Tapi kita berusaha, kita jujur mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Sehingga kita benar-benar meninggalkan seluruh macam kesyirikan tadi. Apapun namanya. Entah itu kata mereka sedekah bumi, entah itu kata mereka sedekah laut, entah itu dikatakan apa? Melestarikan budaya, tapi dalam tanda kutip malah budaya kesyirikan. Nauzubillah min dzalik, ya. Kata mereka apa? Ya, yang tadi melestarikan budaya. Masa melestarikan budaya tidak boleh, kata mereka seperti itu. Ya, padahal ini adalah kalimat yang ya harus kita syubhat ini harus kita singkirkan, ya. Jangan sampai apa? Ada dalam benak kita. Lalu yang keenam apa? Yaitu harus disertai dengan keikhlasan. Ya. Kita harus ikhlas dalam benar-benar menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Harus ikhlas para jemaah sekalian, ya. Bukan karena apa? Dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, atau ingin dipuji oleh orang lain, tidak. Atau ingin diberi hadiah oleh orang lain, tidak. Ya. Entah itu hadiahnya apa? Mungkin calon istri, atau mungkin bingkisan, atau itu harta dan sebagainya, tidak para ikhlas sekalian. Tapi kita mengucapkan, mengatakan dan menyatakan dengan lugas dan tegas la ilaha illallah ini dengan ikhlas murni hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Kemudian para ikhlas sekalian yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah karena kita cinta kalimat tauhid, bukan kita benci. Ya, jangan sampai kita benci para ikhlas sekalian. Tapi kita benar-benar cinta kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ada sebagian ulama yang menambahkan yang kedelapan adalah pengingkaran, yaitu pengingkaran dari seluruh sesembahan selain Allah. Ini yang kedelapan, yaitu mengingkari seluruh sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini disampaikan oleh salah satu ulama yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam kitabnya Durus Al-Muhimmah, gitu ya. Dan dalam kata beliau yang dalam bahasa Arab seperti itu. Akan tetapi kita ringkas, yang maksudnya adalah apa para ikhwas sekalian tadi ada 8, ya. Atau kita bacakan juga, ya. Beliau mengatakan ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha, ya. Yaitu yang pertama ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, kemudian tunduk patuh dan penerimaan. Wa zaidu saminha, yaitu menambahkan yang kedelapannya adalah ya al-kufrun, ya, yaitu pengingkaran dari semua ya sesembahan kecuali Allah tadi yang kita sampaikan. Maka para ikhwas sekalian, ketika ke konsekuensi ini, ya, kita benar-benar pegang kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Yang pertama adalah kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Bahkan yang kedua para ikhwas sekalian, ketika kita sudah dalam melakukan ibadah, maka akan timbul rasa keikhlasan kita, ya. Entah itu dilihat supervisor tadi,
atau tidak, kita benar-benar amanah. Entah itu dalam profesi kita dalam bekerja, apapun itu, apapun profesi kita, kalau kita kalimat tauhid ini kita pegang sebenar-benarnya, maka kita akan menunaikan amanah dengan baik. Ya, bahkan kita benar-benar melaksanakan ibadah, seluruh macam ibadah, ya, bukan karena tadi sum'ah, ingin didengar orang, atau riya, ingin dilihat orang, tidak, tapi kita benar-benar hanyalah murni menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini para ikhwan sekalian, kita pegang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, jangan sampai apa para ikhwan sekalian, kita malah bukan niat patuh tapi akan naudzubillah min dzalik sampai malah melanggarnya. Jangan sampai para ikhwan sekalian. Dan kita ingatkan diri kita, keluarga kita, ya, tetangga kita, masyarakat kita, kerabat kita untuk hal ini. Ya, jangan sampai apa para ikhwan sekalian, ya, mereka sebagian ada yang mengatakan apa para ikhwan sekalian, subhatnya saya nggak sholat, saya nggak menyembah kepada Allah, yang penting saya healing. Ingat, jangan. Karena ada sebagian seperti itu. Ya, jangan para ikhwan sekalian. Tapi kita ingatkan, mari kita menyembah kepada Allah, mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan inilah yang menjadi tujuan hidup kita para ikhwan sekalian. Jangan sampai kita lepas dari rel kehidupan kita. Tujuan kita, goal kita adalah apa para ikhwan sekalian? Yaitu beribadah hanyalah kepada Allah SWT. Mana buktinya para ikhwan sekalian? Mana dalilnya? Yaitu dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, yaitu Allah SWT menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ulama tafsir mengatakan liya'buduni ay liyuwahhiduni. Artinya apa? Yaitu mentauhidkan, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh macam ibadah para ikhwan sekalian. Ya. Dan ini harus kita pegang. Dan inilah tujuan hidup kita para ikhwan sekalian. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan sampai lepas. Ya. Karena kalau lepas para ikhwan sekalian, maka tidak peduli Allah dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tidak bakal diterima. Tapi kita harus apa para ikhwan sekalian? Kita harus benar-benar menjaga dengan kalimat ini. Dan semoga nanti di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ya. Jangan sampai para ikhwan sekalian, ya, kita tinggalkan kalimat tauhid ini. Kita harus ingat sampai akhir hayat kita. Bahkan kalau bisa perkataan terakhir, ya, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala adalah la ilaha illallah. Ya, karena inilah kunci kita masuk surga para ikhwan sekalian. Ya. Kunci keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat, yaitu kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Jangan sampai apa? Lost, ya. Jangan sampai lost dulu kata orang, ya. Kita gaspol, harus benar-benar kita tekankan diri kita terapkan hari-hari kita, ya, dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini penggalan pertama pada sekalian, yaitu penggalan kalimat syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kedua pada sekalian, yaitu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, yaitu yang kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau di sebagian kalimat kita mengucapkan, misalkan setelah kita berwudu, ya, kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambahkan abduhu wa rasuluh. Nah, ini yang harus kita pahamkan dari kita juga para ikhwan sekalian, apa maknanya? Yaitu kita bersaksi, maknanya adalah sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Apa yang dimaksudkan hamba para ikhwan sekalian? Abduhu. Hu di sini adalah domir. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang ketiga, ya. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Yaitu Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah, ya. Dan utusannya Allah, rasulnya Allah, Rasulullah. Apa maknanya para ikhwan sekalian? Apa konsekuensinya? Yang pertama adalah kata abduhu, hambanya Allah. Maksudnya apa? Abdun
la yu'bad. Apa artinya? Kalau kata hambanya Allah, maka punya konsekuensi tidak boleh disembah. Ya, karena Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Artinya apa? Tidak boleh disembah karena hamba. Dan hanya boleh disembah siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh kita sembah. Ya. Jangan sampai seperti orang Nasrani para ikhwas sekalian yang sampai mengkultuskan nabi mereka, Nabi Isa, kata mereka Yesus gitu ya. Yang merupakan nabi dikultuskan menjadi sampai disembah. Kata mereka Trinitas ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu gitu ya. Dan Tuhan Anak maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini jangan sampai apa para ikhwan sekalian, kita seperti ini, yaitu kita meyakini Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah. Konsekuensinya apa? La yu'bad, tidak boleh disembah. Ingat ini para ikhwan sekalian. Dan ini jemaah haji Indonesia ya, yang mungkin belum tahu ya, sampai ke makamnya Nabi minta doa. Jangan ya. Banyak nggak Mas Mbak? Nah, kita lihat di berita-berita ya, seperti itu. Bahkan sampai apa dihalangi oleh polisi-polisi yang ada di sana gitu ya, untuk tidak meminta kepada Nabi. Ya, apalagi Nabi sudah meninggal gitu ya. Jangan sampai para ikhwan sekalian. Karena Nabi adalah hambanya Allah. Bukan untuk tempat meminta, bukan para ikhwan sekalian. Kecuali kalau masih hidup kita minta tolong mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah meninggal maka sudah tidak bisa, karena tidak ada kemampuan di sana. Kemudian para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi kita mengucapkan syahadat Muhammad adalah hambanya Allah. Artinya apa? Yaitu Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya Allah yang tidak boleh disembah. Ingat ini baik-baik ya. Sehingga kalau kita misalkan ditanya ataupun nanti kita berkesempatan atau umrah atau haji, jangan sampai kita meminta kepada Nabi, karena beliau hanyalah hambanya Allah. Akan tapi para ikhwan sekalian, beliau juga punya jabatan ya, yaitu sebagai Rasulullah. Apa artinya para ikhwan sekalian? Apa konsekuensinya? Apa makna Muhammadur Rasulullah? Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Apa maksudnya? Konsekuensinya? Yaitu la yukadzdzab. Yaitu Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah, tidak boleh didustakan. Ya, ini konsekuensinya. Yaitu yang pertama, hambanya Allah berarti tidak boleh disembah. Lalu yang kedua, utusannya Allah berarti tidak boleh kita dustakan. Kita benarkan. Ini adalah Muhammadur Rasulullah. Ya. Bahkan termaktub tertulis dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW benar-benar adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di surat An-Najm Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah SAW itu mengatakan itu dengan apa? Hawa nafsunya, tindak tanduknya, perilakunya bukan karena hawa nafsu, akan tapi apa para ikhwan sekalian? Akan tapi itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Ya. Jadi ingat para ikhwan sekalian, ketika Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda dan seterusnya dalam hadis, ya. Hadis itu apa para ikhwan sekalian? Yaitu perkataan Nabi, perilaku Nabi, bahkan ketetapan Nabi yang sudah disebutkan ya dalam hadis beliau, maka itu kita pegang dengan baik. Itu maknanya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita lepas ini para ikhwan sekalian. Ini dalam satu kalimat dulu. Maka di sini harus kita tanamkan dari kita para ikhwan sekalian dalam surat ya yang sering kita baca. Tiap Jumat kita disunahkan baca ini, yaitu surat Al-Kahfi. Di ayat terakhir, yaitu ayat 110. Ya Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Yang artinya adalah, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan sesembahan kalian itu adalah
sesembahan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menjadi bukti para ikhwas sekalian ya, ketika Nabi Muhammad SAW ya sampai ada yang mengkultuskan ya, sampai entah dengan bahasa mereka apa, doa, sholawat atau apapun macam mereka bentuk dalam ibadah sampai mengkultuskan Nabi, ini salah ya. Sampai mengatakan Nabi adalah yang memberikan cahaya, memberikan apa, hidayah dan seterusnya, tidak ya. Akan tapi ingat, Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah, jangan sampai kita lebih dari itu. Akan tapi ingat, yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang merupakan tidak boleh kita dustakan, kita benarkan para ikhwas sekalian ya. Ingat, abdun la yu'bad wa rasulun la yukad ya la yukadzdzab. Ini konsekuensi atau konsep yang sangat penting para ikhwas sekalian, yaitu Nabi Muhammad adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab ya. Yaitu yang pertama adalah hambanya Allah yang tidak boleh disembah, lalu yang kedua adalah rasulnya Allah tidak boleh didustakan, atau kita harus benarkan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan dalam perilaku beliau atau dalam penatapan beliau ya. Ya, entah itu qaul, kemudian af'al ataupun ya penatapannya gitu ya, takrir beliau. Dari sini para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, punya berapa rukun? Minimal 4 para ikhwas sekalian ya, punya 4 rukun. Apa rukun syahadat yang kedua ini? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa para ikhwas sekalian ya? Yaitu yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Apa itu? Menaati apa-apa yang beliau perintahkan ya. Jadi ketika beliau mengatakan ya, marilah kita sholat ya, shollu kama ra'aytumuni usolli, sallallahu alaihi sabda, sholatlah kalian sebagaimana kau melihat aku sholat ya. Kita diperintahkan sholat seperti sholatnya Nabi ya, maka kita wajib untuk menjalankannya, wajib untuk menaati beliau ya, dan seterusnya. Banyak sekali perintah dalam hadis ya, yang tentunya adalah semuanya adalah inti dari ajaran Islam. Maka ini para ikhwas sekalian, kita tanamkan diri kita, kalau kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti rukun yang harus kita penuhi apa? Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, menaati apa-apa yang beliau perintahkan. Pegang rukun yang pertama ini. Lalu rukun yang kedua yang harus kita tanamkan dari diri kita apa para ikhwas sekalian ya, wa tasdiqu fima akhbar, yaitu yang membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan ya. Apa-apa yang beliau kabarkan kita benarkan para ikhwas sekalian, jangan sampai kita dustakan, jangan sampai kita tolak, bahkan malah melanggar. Tapi kita berusaha apa? Yaitu membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan. Jangan sampai seperti orang jahil para ikhwas sekalian ya. Rasulullah mengatakan ini malah dipaidu ya. Nah, sebetul jangan ya. Bahkan sampai apa? Diviralkan dalam akun YouTube dan seterusnya ada itu. Ya, katanya api neraka panas ini hangat ya, seperti itu. Ya. Banyak sekali ya, entah itu media sosial, medsos atau media massa dan seterusnya. Jangan sampai apa para ikhwas sekalian ya, kita tergelincir, yaitu kita harus benar-benar membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan ya, terutama dalam hadis yang diterima ya, entah itu derajatnya sahih ataupun hasan, maka kita benarkan kabar dari beliau. Lalu yang ketiga apa para ikhwas sekalian? Wa istinabu manaha anhu wa zajar, yaitu yang ketiga adalah menjauhi apa-apa yang beliau larang dan yang beliau peringatkan kepada kita. Jadi ketika beliau memperingati kita, beliau melarang kita tentang suatu hal, maka kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Ini bukti apa? Syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita jauhi apa yang beliau larang ya. Tentunya dalam konteks dalam ajaran agama Islam ini ya, gitu. Ketika beliau melarang ini, ya kita tinggalkan
sejauh-jauhnya para ikhwas sekalian, ya. Jangan sampai apa? Malah melakukannya, ya. Perintahnya malah kita langgar, malah larangannya kita lakukan, jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya para ikhwas sekalian, kita benar-benar menaati perintah beliau, kemudian membenarkan apa yang beliau kabarkan, lalu yang ketiga adalah menjauhi apa yang beliau larang dan peringatkan. Lalu yang keempat apa para ikhwas sekalian? Rukun yang keempat adalah wa la ya'budullaha illa bima syara'a. Yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau tuntunkan kepada kita, apa yang beliau contohkan kepada kita. Maka itulah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat-ingat para ikhwas sekalian, ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, maka kita ingat baik-baik 4 rukun ini. Yang pertama apa? Kita ulangi. Yang pertama apa? Rukun. Yang pertama apa? Menaati apa-apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Lalu yang keempat apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan atau beliau tuntunkan atau yang beliau contohkan, ya. Maka ini para ikhwas sekalian, 4 rukun ini harus benar-benar dalam diri kita, ya. Jangan sampai apa? Malah kebalikannya, nauzubillah min dzalik, ya. Dan inilah para ikhwas sekalian, konsekuensi kalau kita benar-benar, ya, melakukan 4 rukun ini, maka semua macam ibadah kita kita pastikan caranya harus sesuai dengan tuntunannya Nabi, ya. Contohnya ketika kita sholat, sampai Rasulullah mengatakan tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kau melihat aku sholat. Artinya apa? Kita sholat yang terbaik adalah mengikuti tuntunan atau contoh dari Rasulullah SAW dalam sholat itu, ya. Bahkan dalam haji juga sama para ikhwan sekalian. Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Masya Allah. Ini perlu kita tanamkan diri kita para ikhwan sekalian. Pertanyaannya, sudah benarkah syahadat kita? Lalu yang kedua, sudah benarkah sholat kita? Artinya apa? Harus sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Sudah benar nggak? Dari salam, dari apa? Takbir sampai salam. Sudah benar nggak? Takbiratul ihram sampai salam itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau belum? Puasa kita, zakat kita, sampai haji kita, tata caranya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau belum? Maka jawabannya para ikhlas sekalian adalah berarti kita tidak boleh lepas dari yang namanya menuntut ilmu. Baik dalam majelis, baik itu dalam buku, dalam apa? Kitab-kitab atau buku-buku yang online atau offline kita bahas, pelajari semuanya, perdalam semuanya. Bahkan di sekarang alhamdulillah para ustadz, para asatidz banyak sekali channel, banyak sekali TV-TV, entah itu di YouTube atau di manapun, yang bisa kita gunakan saran untuk memperdalam ilmu agama kita, sehingga kita tidak lepas dari 2 kalimat syahadat ini, ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ingat-ingat para ikhwan sekalian. Dan kita ucapkan ini berapa kali? Dalam sehari minimal 5 kali minimal itu, ya, minimal para ikhwan sekalian. Dalam sholat 5 waktu kita. Bahkan ketika kita dengar azan muadzin 5 kali kita dengarkan, ya, azan 5 kali, qomat 5 kali juga, ya. Wudu juga kadang mungkin 5 kali, ya, mungkin 4 kali karena mungkin maghrib sama isyanya ada pengajian, ya. Jadi 1 wudunya bisa juga, ya. Dan wudu kita, ya, kita juga kita ucapkan doa setelah wudu, okay? Dan ini para ikhwan sekalian, kita sudah ucapkan, kita sudah dengar di adzan iqamah, kita juga ucapkan dalam doa kita. Maka jangan sampai apa? Kita melanggar dari 2 kalimat syahadat ini, ya. Yaitu yang pertama apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah para ikhwan sekalian?
tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Lalu yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya apa abduhu? La yu'bad. Kemudian rasulun apa artinya para ikhwan sekalian? La yukadzab. Ingat ini konsekuensinya. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, berarti tidak boleh disembah. Ketika kita mengatakan Rasulullah utusannya Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, maka kita harus tidak boleh didustakan. Kita harus benarkan kabar dari beliau, dari Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau ingat para ikhwan sekalian, beliau adalah Nabi Rasul yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya dari seluruh para nabi. Tapi ingat beliau adalah Nabi terakhir. Bayangkan para ikhwan sekalian, beliau Nabi terakhir dan beliau sudah meninggal. Bayangkan, berarti kita umat Nabi yang terakhir. Ya, berarti artinya apa? Ya, hari kiamat semakin dekat. Ya, tapi kapan itu tidak ada yang tahu. Bayangkan, Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan sudah meninggal juga. Ya, berarti kita ini masih sisa-sisa ya sebelum hari datangnya hari kiamat. Akan tapi tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Yang penting apa para ikhwan sekalian, kita tidak bahas kapan itu hari kiamat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa kesiapan kita, bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kiamat kecil maupun kiamat besar. Apa itu kiamat kecil? Yaitu kematian kita. Ya, kiamat besar apa itu para ikhwan sekalian? Ya tentunya seluruh langit dan bumi semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwan sekalian. Maka yang menjadi persiapan kita yaitu adalah dua kalimat syahadat ini jangan sampai lepas dari diri kita. Sekali lagi, sampai akhir hayat kita para ikhwan sekalian, semoga ucapan terakhir dalam lisan kita sebelum dipanggil oleh Allah SWT apa? Yaitu la ilaha illallah. Ya. Atau asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahkan mungkin sekerabat kita para sekalian kita talkinkan semoga kalimat terakhirnya ini yang menjadi kunci pintu surga. Ya. Jadi jangan sampai para sekalian mungkin ada yang sakit sampai kelihatan loh sudah tanda-tanda akhir gitu ya. Jangan lepas untuk talkin, terus talkin. Ya. Semoga akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita juga sama para ikhwan sekalian, kita juga berdoa sampai akhir hayat kita benar-benar kita istiqomah, konsisten di dalam jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesuai dengan apa? Kalimat tauhid, ajaran kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini kita benar-benar aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai semoga kita ditutup akhir hayat kita dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis para ikhwan sekalian untuk majelis kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat terutama untuk anak pribadi dan tentunya pada umumnya untuk para jemaah sekalian. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.